Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Susanto dengan NIM 2357 Saya seorang mahasiswa Sistem Informasi di Universitas Metamedia. Saya sangat tertarik dengan teknologi canggih. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk menjelajahi dunia menarik bernama teknologi bahasa, sebuah teknologi yang membuat komputer bisa berbicara dan mengerti bahasa kita. Baik, kita masuk di pembahasan teknologi bahasa atau language technology. Mari kita mulai. Apa itu teknologi bahasa? Teknologi bahasa adalah bidang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan sistem dan algoritma yang memungkinkan mesin atau komputer memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa manusia dalam berbagai bentuk. Di sini ada beberapa komponen utama, yaitu ada pemrosesan bahasa alami atau NLP. Yang kedua ada pengenalan suara, speech recognition. Yang ketiga ada penerjemahan mesin atau machine translation. Yang keempat ada analisis sentimen dan chatbot. Baik, kita masuk di slide selanjutnya. Ini merupakan subbidang atau komponen utama teknologi bahasa. Yang pertama itu ada natural language processing atau NLP. NLP atau pemrosesan bahasa alami adalah cabang kecerdasan buatan yang bertujuan memungkinkan komputer memahami dan merespon bahasa manusia dengan cara yang bermakna. Kemudian ada beberapa contoh. Ini misalkan koreksi tata bahasa di aplikasi pengolah kata, misalkan di Microsoft Word. Kemudian ada juga chatbot layanan pelanggan. Misalkan kita melakukan komplain terhadap suatu website, di mana website itu sendiri sudah menyediakan chatbot layanan. Artinya kalau kita misalkan mengajukan beberapa pertanyaan, bisa langsung dijawab oleh chatbot tersebut. Cara kerjanya itu menguraikan kalimat menjadi unit-unit bahasa, kemudian menganalisa struktural gramatikal, yang selanjutnya itu memahami konteks dan makna. Baik, ini di yang kedua, pengenalan suara atau speech recognition. Teknologi ini merupakan teknologi yang mengubah ucapan manusia menjadi teks tertulis atau perintah yang dapat diproses komputer. Contohnya, sebagai contoh, transkripsi otomatis rekaman podcast. Misalkan kalau kita menonton channel YouTube podcast, di mana kalau bisa kita lihat itu di bawah layar itu memang ada teks yang mana itu memudahkan kita untuk memahami podcast tersebut. Kemudian ada fitur voice typing di dokumen. Ini banyak kita temui misalkan di WhatsApp. Kalau misalkan kita ingin mengirim sebuah pesan suara, kita bisa menekan tombol berbentuk mic itu. Kalau misalkan kita tekan, itu bisa merekam suara, kemudian kita bisa kirim suara tersebut. Yang mana itu cara kerjanya itu mengubah gelombang suara menjadi sinyal digital, kemudian mencocokkan pola suara dengan basis data. Setelah itu mengkonversi menjadi teks atau perintah. Yang ketiga itu ada penerjemahan mesin atau machine translation. Ini merupakan
proses penerjemahan teks dari satu bahasa ke bahasa lain menggunakan algoritma komputer. Sebagai contoh itu Google Translate. Ada juga penerjemahan dokumen bisnis. Kalau Google Translate itu sudah banyak kita coba. Misalkan kita ingin translate dari bahasa Inggris kemudian ke bahasa Indonesia, itu sangat mudah dan praktis. Itu merupakan teknologi penerjemahan mesin. Itu cara kerjanya. Cara kerjanya itu analisis statistik bahasa, kemudian memahami makna atau struktural dari bahasa dan menerjemahkan ke bahasa lainnya. Yang selanjutnya itu adalah analisis sentimen. Definisinya adalah proses mengidentifikasi dan mengklasifikasikan emosi atau opini dalam teks menggunakan algoritma komputer. Contohnya menganalisis ulasan produk atau memantau respon media sosial. Misalkan kita menggunakan Instagram, kemudian ada di situ produk yang dijual. Di situ ada beberapa komen yang dilakukan oleh beberapa pengguna. Dari situlah kita bisa mengidentifikasi, kemudian mengklasifikasikan mana komen-komen yang bisa direkomendasikan, kemudian mana identifikasi kata kunci positif di ulasan tersebut. Baik, kita masuk di slide selanjutnya. Aplikasi teknologi bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah saya jelaskan ada beberapa contoh. Di sini sudah saya bagikan ada 4 klasifikasi. Ada asisten virtual dan pencarian suara. Contohnya ada tadi ada Google Translate, ada di sini Alexa. Fiturnya banyak, misalkan menjawab pertanyaan, mengatur pengingat, mengontrol perangkat pintar rumah. Yang kedua itu penerjemahan otomatis. Tadi ada kan contohnya di Google Translate, di mana ini menggunakan teknologi bahasa untuk menerjemah teks dalam berbagai bahasa yang kita inginkan. Yang ketiga itu sistem rekomendasi berdasarkan analisis sentimen. Tadi misalkan di Netflix kita bisa menggunakan ulasan pengguna sehingga kita bisa melihat mana rekomendasi produk atau konten yang relevan, yang sesuai kita cari. Yang keempat itu ada transkripsi otomatis. Contohnya ini ada Otter AI. Otter AI ini berfungsi untuk mengubah percakapan atau rekaman suara menjadi teks, memudahkan pembuatan catatan rapat atau subtitle. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Itu ada manfaat teknologi bahasa. Sebenarnya ada banyak lagi manfaat dari kecerdasan buatan, terutama di teknologi bahasa. Ini ada 4 yang saya sampaikan. Ini ada pertama itu meningkatkan interaksi manusia komputer. Ada juga bisa mengefisiensi bisnis. Juga ada peningkatan aksesibilitas. Kemudian ada peningkatan pengalaman pengguna. Oke, selanjutnya ini pembagian presentasi pengguna teknologi di berbagai industri, yang mana kalau di penerjemahan mesin itu rata-rata pengguna di Indonesia itu 20%. Kemudian di pemrosesan bahasa alami itu 35%. Ada analisis sentimen itu 15%. Yang keempat itu ada pengenalan suara itu sebanyak 30%. Kesimpulannya,
Di sini ada beberapa poin. Ada pentingnya teknologi bahasa, aplikasi yang luas, kemajuan terus berlanjut, masa depan yang menjanjikan. Teknologi bahasa semakin menjadi bagian integral dalam kehidupan digital, memungkinkan interaksi manusia komputer yang lebih natural juga produktif. Dapat ditemukan dalam asisten virtual, penerjemah otomatis, chatbot, analisis sentimen, dan banyak lagi. Kemudian memperkaya pengalaman digital kita dan membuka kemungkinan baru dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga hiburan. Teknologi bahasa bukan sekadar alat teknis, melainkan jembatan komunikasi antara manusia dan teknologi digital. Dengan terus berkembangnya kecerdasan buatan, teknologi ini akan semakin canggih, memudahkan komunikasi, dan memperpendek jarak antar budaya. Kemudian teknologi ini mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi, menghilangkan hambatan bahasa, juga membuka peluang komunikasi global yang tak terbayangkan sebelumnya. Akhirnya, sebagai mahasiswa sistem informasi, saya melihat teknologi bahasa sebagai bukti nyata bagaimana inovasi teknologi dapat mengubah paradigma komunikasi manusia dari pemrosesan bahasa alami hingga penerjemahan mesin. Setiap kemajuan membawa kita selangkah lebih dekat pada dunia yang terhubung secara universal. Baiklah, saya tutup presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi saya. Saya Suni Santo mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.